Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Udakan pada program Halo Toko. Nah, hari ini kita akan berbincang seputar UMKM di Kota Bukit Tinggi. Nah, di samping saya sudah ada Ketua Pokja 2 PKK Kelurahan Pakankurai, Kecamatan Gubak Panjang, Kota Bukit Tinggi. Halo Ibu Eva. Halo Bang Kan. Nah, kemudian di samping saya juga ada tamu spesial nih, yakni pelaku UMKM Ibu Nadia. Halo Ibu Nadia. Halo Udakan. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, nah pemirsa, kita akan membahas seputar UMKM. Sekitar 2 tahun belakangan UMKM di Kota Bukit Tinggi terdampak oleh wabah COVID-19, dan awal tahun ini UMKM kembali produktif dan terus mulai berkarya. Nah, kita akan menanyakan seputar UMKM di Pakankurai ini seperti apa perkembangannya, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, kebetulan Ibu Eva selaku Pokja 2 PKK Kelurahan Pakankurai Kecamatan Gubak Panjang akan membahas seputar ini. Nah, kita langsung saja Bu Eva. Oke. Bu Eva, bisa diceritakan perjalanan UMKM di Kelurahan Pakankurai ini selama pandemi COVID-19. Oke, makasih Bang Kan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai UMKM selama pandemi, masyarakat sangat terdampak. Sangat terdampak sekali. Jadi semua sektor ekonomi masyarakat tidak bergerak. Tapi seiring berjalan waktu, kita di PKK khususnya berusaha untuk mencari berbagai celah agar mereka ini bisa bangkit. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bangkit kembali dengan banyaknya bantuan-bantuan, sudah mulai berdatangan bimbingan pembelajaran, dan perlahan-lahan namun pasti, berharapnya pasti ekonomi ini akan bangkit lagi. Iya. Artinya harus ada inovasi ya. Harus ada inovasi. Kalau di Kelurahan Pakankurai sendiri ada berapa banyak UMKM dan sektornya apa saja? Kalau yang tercatat di UP2K Kelurahan Pakankurai lebih kurang 20, dan itu mereka semuanya masuk SK. Dalam arti kata nanti setiap UMKM yang terdaftar, kita ada pelatihan, kita ada bimbingan, ada pembelajaran, dan mereka-mereka ini akan dilibatkan. Ya, jadi ada nanti undangan pelatihan, contohnya pelatihan dari Dekranasda, pelatihan packaging. Ya, jadi nanti yang terdata ini kita panggil, kita ajak untuk ikut pelatihan. Kalau jenis UMKM apa saja? Jenis UMKM-nya kita punya sektor kuliner ada, cenderamata, souvenir ada, kemudian tapi hampir lebih dari 50% itu sektornya kuliner. Kue kotak, makanan, nasi bungkus, ya seperti itu. Artinya di Pakankurai ini sangat banyak kuliner. Artinya kalau buat pengunjung, jika ingin berlibur ke Kota Bukit Tinggi juga mampir ke Kelurahan Pakankurai. Iya, harus begitu. Nah, sekilas tentang Bu Eva ini, beliau juga pelaku UMKM ya. Apa sih produknya UMKM Bu Eva? Kebetulan saya selain pelaku UMKM awalnya, boleh cerita dikit nih? Boleh ya. Boleh. Jadi awalnya gini, di awal-awal pandemi, masyarakat yang terdampak semuanya datang ke kantor lurah minta bantuan. Nah, intinya mereka minta bantuan, tidak sanggup membeli beras ya, tidak sanggup beli kebutuhan pokok lah intinya. Nah, jadi waktu itu dengan lurah berinisiatif kita minta bantuan ke beberapa institusi yang berkaitan dengan pemodalan. Nah, yang paling cepat merespon pada waktu itu BMD, Basnas. Basnas ya? Ya, Basnas. Itu bantuannya berupa apa waktu itu? Bantuannya berupa uang, modal, tapi dengan cara berkelompok. Oh, berkelompok. Jadi bersama dengan lurah waktu itu kami membentuk kelompok
untuk masyarakat yang bergerak di bidang kuliner khususnya. Nah, setelah dibentuk kelompok, kemudian diarahkan kerjasama lah dengan Basnas, diarahkan, dipantau, dilakukan pencatatan dan segala macam berkembang atau tidak. Nah, itu awal-awalnya. Nah, kesininya setelah beberapa periode bergabung dengan Basnas, tercetus idenya dari Basnas, Bu Eva, gimana kalau seandainya Bu Eva punya produk sendiri atas nama kelompok ini. Kelompok itu diberi nama waktu itu Umi Hidayah, kelompok Hidayah. Artinya sekarang sudah tetap berkembang. Tetap berkembang, berjalan, intinya begitu. Tapi ya kita tidak bisa instan langsung hebat. Oh ya, tentu ya. Ya, jadi bertahap. Nah, jadi usaha UMKM yang saya jalankan itu bahkan melibatkan ibu-ibu rumah tangga. Oh, waduh. Jadi mengajak, ya, merangkul mereka, merangkul. Jadi memang usaha itu memang dari rumah. Gitu. Dari rumah, menggiatkan ibu-ibu yang tidak berusaha. Intinya gitu. Kalaupun mereka berusaha melalui kelompok Hidayah ini, ya diarahkan. Jadi nanti ada pelatihan packaging. Ini dia punya produk kuliner ini, umpamanya. Pelatihan packaging mereka seharusnya masuknya ke sini. Oh, mereka ada bimbingan pembelajaran bagaimana cara penghitungan modal, gimana cara pelatihannya. Pelatihan yang dibimbing dari dari Dekranasda atau dari Disnaker umpamanya, mereka dilibatkan. Wow, banyak sekali sih pengetahuan dari Bu Eva ini yang bisa kita petik. Nah, kita pindah kepada narasumber kita, yaitu Ibu Nadia. Beliau adalah pelaku UMKM apa ini? Kue kering. Kue kering. Ya, jadi kalau ingin makan kue kering, ketemu aja Ibu Nadia. Halo Bu Nadia. Sudah bisa diceritakan dong tentang UMKM-nya. Kapan sih dirintis UMKM gitu? Hampir 5 tahun gitu ya. 5 tahun ya. Lama ya? Ya. Tapi karena ada pandemi, jadi usahanya mulai sedikit vakum. Jenis usahanya apa tadi Bu? Aneka kue. Aneka kue. Iya, kue basah, kue kering. Kue basahnya dari brownies, donat, aneka cake. Terus dipasarkan kemana? Pasarkan sebelum pandemi biasanya pesan-pesan gitu sih, tapi nggak online dari mulut ke mulut. Ya diantarkan ke pesan, nanti diantar ke toko-toko, kantor-kantor ya. Jadi kalau kue snack box untuk acara di kantor-kantor. Jadi selama pandemi sempat terdampak ya? Iya. Dijelaskan, apa sih upaya yang dilakukan kan selama pandemi COVID-19 UMKM itu sempat terpuruk begitu sih? Apa sih upaya yang dilakukan? Usaha saya sempat boleh dibilang terpuruk gitu ya. Jadi mulailah berpikir apa yang akan saya lakukan supaya usaha ini tetap berjalan. Saya sangat tergantung dengan usaha ini untuk menghidupi anak-anak, untuk biaya pendapatan sehari-hari kan. Terpikirlah saat itu untuk mengajak teman, mencari rekan mitra untuk berusaha, untuk menjalankan usaha ini. Alhamdulillah saya dapat rekan. Jadi di samping perlengkapan, permodalan, jadi usaha ini bisa mulai berjalan lagi. Terus kemudian kalau bantuan gimana? Bantuan sampai saat ini itu belum ada. Dan harapannya apa sih? Harapannya mudah-mudahan ada bantuan dari pihak terkait, yaitu masalah permodalan dan pemasaran usaha saya ini. Jadi Bu Eva, Bu Nadia, memang kita memang UMKM kecil ini memang butuh modal ya, kemudian juga seperti pembinaan dalam pemasaran online gitu. Benar. Langkah ini apakah sudah disampaikan kepada pihak terkait, oleh Pokja 2 selaku pembina UMKM begitulah? Kalau kita sekarang bicara skop kecil ya kan ya, di lingkungan Pakangkurai saja. Kalau di lingkungan Pakangkurai kita sempat punya wacana, jadi ini cerita, sempat punya wacana kita punya galeri. Jadi di kelurahan ini ada galeri PKK namanya. Jadi galeri PKK itu awal kelurahan ini dibangun sebenarnya kan mau memajang semua produk. Semua produk. Jadi
proses nanti ada tamu yang datang, mereka bisa lihat. Terus kalau nanti berlanjut ya pesanannya ada. Nah itu langkah yang pertamanya. Kemudian langkah kedua, kita pernah juara juara PKK mewakili Kota Madia di tingkat provinsi. Itu PKK. UMKM juga produknya. Ada produk UMKM-nya, punya di semua Pokja. Keren sekali. Ya, jadi sebenarnya itu apresiasi buat Pakangkurai, semua masyarakat Pakangkurai intinya. Artinya juga ada prestasi. Ada gitu prestasi ya. PKK-nya. Jadi waktu itu kita mewakili Bukit Tinggi untuk tingkat Sumatera Barat. Ya, dan alhamdulillah prestasi itu berbuah hasil juara 2. Juara 2? Iya. Nah, Hebat jadi sekali. wacananya waktu itu kita juga akan bikin website khusus penjualan produk UP2K Pakangkurai. Iya. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya bisa direalisasikan. Karena sampai sekarang belum, karena itu masih wacana. Masih wacana. Masih wacana. Nah, masih wacana, kemudian terkendala pandemi, kemudian kita semuanya, pokoknya semua lini kan sibuk dengan pengentasan pandemi. Iya. Nah, jadi belum terrealisasikan, Realisasi, belum. Ya. Jadi itu masih dalam bentuk wacana. Kita mau bikin website khusus untuk produk UMKM. Semoga saja di tahun ini terrealisasi. Semoga, ya. amin. Didengar oleh pemerintah, Benar. gitu. Jadi ini suara didengar. Bu, Suara kita didengar. selain kita butuh modal, kalau SDM sendiri apakah kita butuh itu pendidikan dan pelatihan tentang online ini? Harus sekali. Nah, kalau sekarang kan zamannya teknologi. Teknologi ya. Teknologi. Kita tidak harus punya lapak untuk bisa berusaha. Iya. Lapak kita bisa handphone. Ya. Jadi kalau sekarang ditanya apa yang diperlukan, Ya. yang diperlukan adalah pembelajaran supaya ibu-ibu yang punya UMKM ini bisa pintar. Ya. Mereka bisa pasarkan produk mereka melalui HP-nya. Bisa lebih luas cakupannya. Bisa ya. lebih luas. Jadi ibu-ibu browsing Ya. ibu-ibu browsing pegang HP tidak untuk chatting, Iya. tidak untuk buka hal-hal Facebook saja. Jadi dia boleh buka Facebook, tujuannya untuk berjualan. Bisnis begitu ya. Tujuannya untuk bisnis. Bisnis. Jadi kan banyak aplikasi itu Bang kan. Hmm. Jadi ibu-ibu ini mereka tahu, tapi cara penggunaannya yang belum. Oh, cara penggunaan. Cara penggunaannya. Kalau Ibu Nadia gimana? Terus apakah sudah tahu cara penggunaan begitu? Saya pernah mencoba aplikasi My Business, My Business. yaitu karena pengetahuan kita Heeh. tidak sama dengan anak-anak muda, Iya. jadi agak susah untuk menjalankan aplikasinya. Oh, jadi memang hari ini memang butuh pelatihan Iya. digital marketing. Ya, online. digital marketing. Dalam form yang sederhana pun Bang sebenarnya bisa melalui Facebook umpamanya kan ibu-ibu rajin Facebook kan, Iya. rajin WA. Nah itu dari sana sebenarnya mereka bisa jualan. Nah menjual itu produk itu kan harus difoto dengan baik. Iya. Ya treatment jualnya seperti Ada apa? pelatihan fotografinya juga ya, Nah, desainnya, kemudian bahasa manajemen yang media menjualnya sosialnya gimana, begitu. iya. Oh, jadi banyak Kemudian sekali. update info produk produknya gimana. ya. Nah, jadi lebih ke cara penggunaan teknologi, kemudian cara untuk berakrab dia dengan media sosial, tapi tujuannya untuk yang bisnis. Itu mungkin yang lebih diperlukan. Jadi memang banyak yang dibutuhkan pelaku UMKM saat ini ya Bu. Kemudian sejauh ini peran pemerintah nih terhadap pelaku UMKM seperti apa nih Bu Eva? Peran pemerintah cukup terlibat, cukup kita patut apresiasi banyak. Ya banyak yang dilakukan pemerintah. Cuma mungkin sinkronisasi ini kita perlukan. Nah sinkronisasi dalam arti kata gini, usaha yang ini mereka perlunya pelatihan yang seperti apa. Nah karena kan gini Bang kan sesuai dengan sesuai dengan visi misi pemerintahan kita. Bukit Tinggi hebat. Bukit Ya? Tinggi hebat kan Bang kan. Iya. Nah jadi masyarakatnya juga harus hebat. Harus hebat, Nah ya. cara menghebatkannya gimana? Mereka harus dipintarkan. Ya dengan berakrab ya dengan teknologi yang bisa mensupport khususnya ekonomi. Ya karena lapisan terendah masyarakat kita ini setiap hari berjibaku dengan urusan ekonomi di tingkat terendah. Jadi caranya gimana? Ya pintarkan mereka dengan teknologi. Oke. Jadi sejauh ini pemirsa memang sudah ada sih peran Sudah. pemerintah terhadap pelaku UMKM. Cuma di tahun ini Belum maksimal. Harus lebih maksimal lagi. harus lebih maksimal lagi. Ya.
Selama ini pemerintah melalui kelurahan cukup banyak memberikan bantuan ya. Kalau dari di sini kan ada anggota DPR ya, kemudian ada lembaga seperti dinas, koperasi dan UMKM. Harapan ke depan terhadap lembaga yang lain dari kelurahan ini apa nih Bu? Harapannya tetap kita berharap perhatian lebih, Iya. ya perhatian karena urusannya modal kan Iya. Bang Kim. Nah, harapan lebihnya itu ada mungkin nanti kita dapat bantuan dana pokir. Oh iya ya, Ya, ada kan pokir ya. dua loh Bang Kim. Ada dua di sini. Ada ya. dua ya. Pakan Kurai. Ya. Nah, jadi ada dana pokir, Ya. kemudian bantuan dari instansi, Ya. ya dari instansi terkait, UMKM dan pengembangannya. Jadi selain pelatihan mungkin juga permodalan. Jadi sejauh ini pokirnya ke arahnya kemana gitu? Kalau dilihat dari sini. Pokir kalau anggota dewan ke infrastruktur kali ya, Infrastruktur. infrastruktur dan fisik. Kalau yang ke bantuan permodalan, nah mudah-mudahan Mudah-mudahan ke ya. depannya, Didengar ya nih. ya, mudah-mudahan ke depannya kita lebih UMKM, Iya. dana pokirnya difokuskan kepada UMKM. Iya, peningkatan UMKM, khususnya permodalan. Mungkin nanti karena kita sebenarnya udah ada kelompok-kelompok, Iya. maksudnya sudah tertata, Dengan baik. ya. Tinggal menyalurkan saja Tinggal lagi. menyalurkan Ya. bentuknya seperti apa. Nah mungkin nanti bapak-bapak dewan Iya, ya bisa mudah-mudahan berkoordinasi dengan PKK, dengan UP2K, boleh dengan kelurahan. Ya tapi pada intinya semua bersinergi. Semua bersinergi, semua kita berharap untuk ekonomi masyarakat yang lebih baik, yang makin dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, Oke, terima kasih Bu Eva, Ibu Nadia. Ya, terima kasih. Nah, baik pemirsa, ada banyak hal yang bisa dipetik dari ulasan dua tamu kita pada hari ini. Namun demikian, UMKM hari ini sangat membutuhkan beberapa bantuan, yakni permodalan, pemasaran, pelatihan digital marketing, ada banyak hal yang lain begitu. Kemudian memaksimalkan perhatian dari pemerintah. Artinya ini sudah tugas kita bersama sehingga Indonesia bisa bangkit, ekonomi kembali pulih. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.